Tombak Kaisar Lilin Xuanwang. Melihat senapan yang bersatu kembali, Ke Chao-ge tidak bisa membantu tetapi melenyapkannya. Karena Jenderal Feng bersikeras melakukan ini, maka aku akan memenuhimu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, cahaya ilahi menelan langit, dan bahkan menelan seluruh platform ilahi. Dan segala sesuatu yang tampaknya ditelan oleh cahaya ilahi pada akhirnya akan dihancurkan. Pada saat ini, di mata cerah Putri Wenqing, hanya cahaya ilahi yang mengerikan yang dipantulkan, yang membuatnya gemetar. Dengan Kaisar Ke yang dijaga oleh Kaisar Ke, Putri Wenqing secara alami tidak akan terintimidasi oleh Taoisme Ke Chao-ge, tetapi kayu ini benar-benar kayu yang bodoh. Jelas, istana Kaisar Ke masih punya jalan. Bahkan jika Qin Yichen kalah, dia masih bisa melarikan diri dari pernikahan dan meninggalkan keluarganya. Dan di awal hutan mati ini, dia jelas tidak berniat untuk membela dirinya sendiri, dan dia mungkin ingin menikahi dirinya sendiri. Meskipun Putri Wenqing tahu bahwa ini adalah perintah dari Kaisar, Qin Yichen tidak ingin seseorang menikah dengannya. Namun, tidak peduli apa, dalam hidup ini, ada seorang pria yang dapat menghunus pedangnya dengan marah untuknya dan menghalangi pernikahan Kaisar Surga. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan Putri Wenqing. Tusan Miao Xuan juga terkejut, tetapi dia harus memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak bangun, dan tidak menunjukkan ekspresi apapun selain menonton pertunjukan yang bagus. Awalnya, dengan status Qin Yichen, tinggal di Tusan, dan melakukan banyak hal. Jika Anda ingin duduk di pengadilan iblis, mungkin kembali dan menjauh selama sisa hidup Anda, itu bukan masalah. Tetapi Tusan Miao Xuan tahu bahwa Qin Yichen melakukan ini tidak hanya untuk istana Kaisar, tidak hanya untuk Putri Wenqing, tetapi juga untuk dirinya sendiri dan ras di belakangnya. Pecahkan itu untukku. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, di tengah cahaya ilahi, ledakan dahsyat keluar. Saya melihat dalam cahaya ilahi, ada sosok dengan pistol tajam seperti naga, menembus kepala burung dewa. Tombak tajam terus-menerus hancur, tetapi terus dibentuk kembali. Tetapi keberanian tak tertandingi yang terkandung dalam tombak tajam tidak pernah layu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, keheranan muncul di mata Dewa Ke Chao-ge. Sayapnya terbuka lebar, berubah menjadi layar burung, dan tiba-tiba tersapu kemarahan. Ledakan. Sosok Qin Yichen memantul lalu mundur. Tombak tajam di tangannya juga patah, dan Ke Chao-ge juga membuka layar Ke. Om. Cahaya ilahi berkedip, dan Ke Chao-ge berubah menjadi bentuk manusia lagi, tetapi masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ya, sangat bagus. Hanya beberapa tahun sejak bergabung dengan WTO, dan dia memiliki kekuatan seperti itu. Di masa depan, Jenderal Feng pasti akan menjadi jenderal yang kuat di bawah komando Yu Tian. Sayang sekali hari ini tidak bisa membunuhmu di Buayan. Namun, wajah Kaisar Dike tidak bisa diselamatkan dengan dewa bawaan kecilmu. Ke Chao-ge tiba-tiba tersenyum. Jenderal Feng, sekarang menyerah. Kamu masih bisa menjaga reputasi Jenderal Pedang Sihir. Qin Yichen tidak bereaksi ketika dia mengatakan ini, tetapi Kaisar Ke terguncang. Atau, akui kekalahan sekarang, lalu lompat langsung ke gadis Wenqing yang meninggalkan keluarganya dan bersumpah untuk tidak menikah, sepertinya. Oke. Bagaimanapun, Jenderal Feng telah melakukan cukup banyak. Meskipun Feng Tianxing berada di bawah komandonya, Kaisar Ke bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat membiarkan dewa bawaan ini menyelamatkan hidupnya untuk masalah ini. Itu tidak layak, apalagi digunakan. Tetua klan Kunpeng juga memiliki ekspresi muram. Apakah hari ini terlihat bahwa Kaisar Langit Agung dan dia dengan berseri-seri mengumumkan pernikahannya? Sepasang tatapan jatuh pada sosok ramping itu, dan bahkan Putri Wenqing, yang mengancam akan memurnikan Qin Yichen menjadi bola emas, harus mengakui bahwa potongan kayu ini telah dibuat cukup. Namun, pada saat ini, Qin Yichen perlahan mengangkat mulutnya. Dengan saya, Anda tidak ingin menikahi seorang putri. Gang Beng. Pada saat itu, wajah Ke Chao-ge sangat dingin. Tinjunya mengepal. Baik. Tapi aku takut Jenderal Feng tidak tahu bahwa orang biasa yang telah dikalahkan olehku akhir-akhir ini tidak sebanding dengan kemampuanku yang lain. Jadi Jenderal Feng merasa jika aku berani menikahi Putri Wenqing, apakah aku menempuh dua jalan sendirian? Ledakan. Bagian depan telapak tangan Ke Chao-ge terbentang, tetapi di telapak tangannya, ada awan angin. Awan angin yang menghancurkan ruang di telapak tangan Anda. Melihat angin yang menyerupai pusaran air, menyedot semua udara di peron, dan kemudian menghancurkannya seketika. Raja Tians tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, jalannya angin. 3 jalan. Tanda seru. Ini semua jalan. Yang mengejutkan Raja Tians adalah bahwa dalam angin di telapak tangan Ke Chao-ge, cahaya kemasan terus muncul, dan ada bilah sihir yang tak terhitung jumlahnya melayang di pusaran air. Sudut mulut sesepuh klan Kunpeng bergerak-gerak, itu juga memadatkan kekuatan jalan. Pada saat ini, sesepuh klan Kunpeng bahkan tidak memiliki pikiran untuk mendapatkan kembali wajahnya. Dan dia bahkan sedikit bersyukur. Untungnya,
Qin Yichen tidak memasukkan banyak air, yang menyebabkan Kun Shao terluka, dan ada alasan untuk tidak mengambil tindakan. Jika tidak, Feng Tianxing, Jenderal Feng, Anda benar-benar setia dan tak tertandingi. Ke Chao Ge tersenyum muram, tetapi bagian depan telapak tangan yang terangkat jatuh tanpa ampun. Ketika angin bertiup kencang, Putri Wenxing tidak bisa lagi duduk diam. Tidak. Jalan angin menyapu segalanya, jalan emas di antara mereka merobek segalanya, dan jalan senjata menghancurkan segalanya. Terlebih lagi, angin kencang ini bukan lagi sesuatu yang bisa dimurnikan oleh Dao Wei. Setidaknya, kayu yang baru berlatih 2 tahun tidak bisa melakukannya. Ledakan. Ke Chao Ge berdiri di sana dengan tenang, membiarkan angin menyapu segalanya. Kali ini, dia memperhatikan bagaimana menyembunyikan pisaunya. Ke Chao Ge bahkan telah melihat pujian dan penghargaan dari Yang Mulia Kaisar setelah dia menikahi Putri Wenxing. Dan berbicara tentang itu, Putri Wenxing, memang yang terbaik yang langka. Kaum Ke Chao Ge pada saat ini tampaknya adalah sosok yang tangguh. Dia, yang terlahir sebagai bangsawan, menikmati peran kaisar yang tak terhitung jumlahnya dan menghormati para pemenang. Namun, saya tidak tahu bahwa ekspresi Kaisar Tian dan Wei yang saat ini sudah suram. Chao Ge, jangan remehkan musuh. Kamu belum menang. Suara ilahi Kaisar bergetar dingin, yang membuat Kaisar bergidik. Tetapi Kaisar Ke duduk di kursi ilahi dengan santai dan tersenyum ringan. Yang mulia, para junior dapat belajar dari satu sama lain. Mari kita lihat hasilnya. Seolah-olah, Kaisar Ke telah mengisolasi semua Daoyin dari platform ilahi. Dan pada saat ini, sebuah adegan yang sangat lucu dan aneh terjadi di peron. Saya melihat Ke Chao Ge berdiri di sana dengan kepala sedikit terangkat, membiarkan angin bertiup kencang. Tetapi tidak ada apa-apa di depannya. Dan sosok kurus, entah kapan, sudah berdiri di belakangnya, tersenyum dan mengangkat pisaunya. Engah. Wajah Ke Chao Ge tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Tetapi melihat cahaya pisau lewat, memotong titik bulu burung emas hijau. Kenapa? Apa yang terjadi? Mata Ke Chao Ge bergetar, dan dia ingat, Time Avenue. Dewa bawaan ini juga punya jalan waktu. Pedang Qin Yichen menyapu dengan marah, seperti mata dewa yang seperti pedang, dan bahkan lebih banyak peperangan. Apakah Trisovereigns hebat di sisimu? Siapa yang tidak?